Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Spoiler Jujutsu Kaisen Modulo chapter 18 telah banyak beredar di internet. Dan ya setelah libur lama banget, sekitar 2 minggu, kita akhirnya mendapat chapter terbaru Jujutsu Kaisen Modulo sekaligus anime terbaru Jujutsu Kaisen season 3. Benar-benar mulai minggu ini akan jadi minggu-minggu penuh fan service untuk penggemar Jujutsu Kaisen. Di chapter sebelumnya kita mendapat pertarungan Maru dan Tsurugi, yang mana Tsurugi mendapat buff yang sangat powerful yaitu Rika mode Jarvis. Jadi Rika menjadi armor suit bagi Tsurugi untuk membantunya melawan teknik kutukan Maru yang membingungkan Tsurugi. Bagaimana kelanjutan pertarungan tersebut dan bagaimana nasib pertarungan Mahoraga versus Dabura. Berikut pembahasan spoiler Jujutsu Modulo chapter 18. Spoiler ini Abdikos ambil dari Twitter Destroyer yang sebelumnya membuat teori Mahito akan bangkit dari tubuh Maru. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan spoilernya. Check it bro. Spoiler pertama, Jujutsu Kaisen Modulo chapter 18, judul Dia Yang Mampu Melakukannya. Di halaman pertama chapter ini dijelaskan bagaimana Rika menyerap energi Tsurugi setelah Maru terlempar oleh pukulan Tsurika. Maru segera membalas dengan mengubah realitas, memutar dunia itu sendiri untuk mengacaukan persepsi Tsurika. Tapi itu tidak berpengaruh lagi padanya. Tsurika langsung melemparkan proyektil tepat ke wajah Maru. Rika benar-benar menikmati pertarungan ini seolah-olah dia ingin mempermainkan Maru untuk membalas dendam atas kekalahan Tsurugi. Yap, keadaan berbalik ya teman-teman. Jika sebelumnya Tsurugi yang bodoh, jadi bulan-bulanan Maru dengan teknik Chaos and Harmony. Kali ini dengan bantuan buff dari energi kutukan serta otak Rika, Tsurugi bisa menghindari hal tersebut. Bahkan Jarvis Rika semakin bersemangat saat melawan Maru. Dia pun ingin membalas kekalahan Tsurugi dengan balik menjadikan Maru bulan-bulanan. Uniknya, Destroyer memakai nama Tsurika dalam menyebut gabungan antara Tsurugi dan Rika. Gimana, apakah teman-teman sepakat dengan penyebutan ini? Spoiler kedua, Maru tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ini adalah pertama kalinya dia melawan seorang pejuang sekuat ini selain Dabura. Kemudian dia menyadari cincin Tsurugi di kalungnya dipenuhi energi terkutuk. Maru ingat Tsurugi pernah berbicara tentang cincin kakeknya, tetapi energi terkutuk yang mengalir keluar darinya sekarang terlalu banyak. Tidak ada orang yang dapat menampung energi terkutuk sebanyak itu. Butuh waktu puluhan tahun bagi seorang penyihir untuk berlatih cukup dalam menangani kekuatan semacam ini. Yap, di masa lalu saja energi kutukan Yuta sudah melampaui Gojo, apalagi setelah puluhan tahun bersama cincin Rika. Energi kutukan yang sebelumnya banyak terbuang sia-sia akibat gaya bertarung Yuta yang serampangan pada akhirnya bisa dioptimalkan, dan semakin bertambahnya skill seorang penyihir maka semakin bertambah energi kutukan di dalam tubuh yang bisa dia produksi. Dan ya, ibarat Kokichi Muta dengan Ultimate Mecha Maru mode absolut, energi kutukan Yuta disimpan oleh Rika di dalam cincinnya, atau lebih tepatnya di dalam gudang Rika. Dan sekarang kita melihat debut energi kutukan tersebut. Bayangkan seorang batasan surgawi tapi punya energi kutukan. Spoiler ketiga, Maru menjadi marah dan memutar realitas lagi. Tetapi itu tetap tidak mempengaruhi Tsurika. Dia mencengkram kerah Maru dan menanduknya dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga benturannya bergema keras. Rika meminta maaf kepada Maru, mengatakan bahwa dia melakukan ini untuk melindungi Tsurugi dan menyelamatkan Yuka. Maru mengakui keinginannya karena dia berjuang untuk alasan yang sama demi rekan-rekannya. Tiba-tiba tanaman rambat, pohon dan dedaunan mulai tumbuh dengan cepat di sekitarnya. Tampaknya Maru sekarang menggunakan alam itu sendiri untuk melawan Rika. Yap, jika sebelumnya kita melihat Maru membolak-balikan realitas alias mengacaukannya dalam kurung chaos, kemungkinan disinilah Maru akan debut kekuatan lain dari tekniknya, yaitu harmoni. Seperti yang pernah Abdikos jelaskan, harmoni adalah kemampuan untuk menyeimbangkan alam yang kacau balau, bahkan hingga ke tingkat partikel. Dan sekarang Maru sedang melakukan harmonisasi alam, di mana dia menumbuhkan banyak tanaman di bekas pertarungannya dengan Tsurika.
Spoiler keempat, adegan berubah ke Mahoraga versus Dabura. Mahoraga sedang melakukan aura farming di puncak gedung sambil menatap Dabura. Seolah-olah dia sudah menang. Dabura segera menembakkan proyektil lasernya, tetapi itu tidak lagi mempengaruhi Mahoraga. Dia tidak bergeming, dia tidak bereaksi, dia hanya berdiri di sana. Oh my god, Mahoraga yang sebelumnya selamat dari serangan dahsyat Dabura yang menghancurkan beberapa blok bangunan, mulai menunjukkan aura farmingnya. Laser cahaya Dabura dari jarak jauh hanyalah ampas bagi Mahoraga yang telah beradaptasi dengan serangan tersebut. Spoiler kelima, Mahoraga kemudian menyerang. Dia bergerak begitu cepat sehingga Dabura bahkan tidak dapat melihatnya melesat ke depan. Dabura secara naluri menangkis dan membalas dengan pukulan telapak tangan yang kuat ke wajah Mahoraga, diikuti oleh ledakan energi yang sangat dahsyat. Tapi Mahoraga tidak terluka sedikit pun. Yap, bukan cuma tubuhnya yang kebal terhadap cahaya, Mahoraga bisa dibilang hampir menjadi cahaya itu sendiri, di mana dia bergerak dengan kecepatan yang bahkan Dabura kesulitan untuk melihatnya. Walaupun naluri Dabura sebagai pemilik teknik cahaya masih lebih kuat, sehingga dia bisa menangkis dan membalas Mahoraga dengan pukulan yang dipenuhi cahaya telak. Tapi Mahoraga sama sekali tidak bergeming dengan serangan dari jarak dekat tersebut. Spoiler keenam, Dabura menunjukkan ekspresi yang pernah kita lihat sebelumnya, ketakutan murni. Wajah Mahoraga yang besar dan tak terluka tampak di depannya. Mahoraga dengan ganas memukul wajah Dabura, dan pada saat itu Dabura menyadari kebenarannya. Mahoraga telah menahan semua serangannya karena ia secara bertahap beradaptasi dengan teknik terkutuk Dabura. Roda di atas kepala Mahoraga berputar untuk keempat kalinya. Adaptasi penuh, tidak ada yang bisa dilakukan Dabura untuk mengalahkannya. Holy shoot, serangan akhir Dabura sebelumnya yang tidak mempan telah digunakan Mahoraga untuk menyelesaikan adaptasinya terhadap teknik Dabura. Buat yang tidak paham, Mahoraga butuh 1-4 kali menerima serangan untuk mengadaptasi fenomena dari teknik lawan, tergantung tingkat kesulitan dari fenomena tersebut. Dan ya, sekarang Mahoraga telah khatam mengadaptasi teknik Dabura, yang mana Dabura sangat panik karena dia kehabisan akal untuk mengalahkan Mahoraga. Spoiler ketujuh, Mahoraga menyerang Dabura tanpa henti dan dengan ganas. Dabura berlumuran darah. Ia menyadari bahwa ia akan mati di sini. Kemudian kilas balik menghantamnya. Dura, Maru dan semua Simurian, keluarganya, teman-temannya, alasan ia bertarung. Dabura perlahan berdiri, ekspresinya berubah, sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dia selalu tenang, tetapi sekarang dia tampak sangat serius, seolah-olah dia akan melakukan sesuatu yang tak terbayangkan. Yap, curang kau Dabura, mentang-mentang makhluk hidup yang tidak tercipta dari teknik. Dirimu menggunakan kekuatan terbesar di anime, yaitu kekuatan flashback. Tentu saja seperti kebanyakan shonen, suatu karakter akan dapat buff tambahan yang gak ngotak setelah dihantam flashback bagaimana sulitnya perjuangan dia dan bagaimana teman-teman seperjuangan mendukungnya. Spoiler ke-8, Mahoraga kembali mengayunkan pedangnya untuk membunuh Dabura. Dabura menangkisnya dengan telapak tangannya dan pedang di lengan Mahoraga patah. Mahoraga mencoba melepaskan diri, tetapi cengkraman Dabura terlalu kuat. Bahkan dengan adaptasi penuh, Mahoraga tidak dapat melarikan diri. Dabura terus meningkatkan kekuatannya, energinya meningkat secara misterius. Untuk pertama kalinya Mahoraga terasa terancam. Dia mundur ketakutan. Bla 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 bla. Anjir kau Dabura, pantas saja dikatakan setara Sukuna. Lawang kekuatannya hasil dari meme Sukuna, yaitu kekuatan yang tidak pernah aku gunakan semenjak 1000 tahun yang lalu. Yap, kekuatan plot armor dari gigi akuntansi. Spoiler ke-9, Dabura mengatakan dia akan melampaui batas kemampuannya untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatannya melebihi batas alaminya untuk mengalahkan Mahoraga yang telah beradaptasi penuh. Narator mengakhiri bab ini dengan pernyataan yang mengerikan. Dabura sekarang berada dalam situasi yang sangat mirip
dengan bentrokan putus asa Gojo Satoru dengan Ryomen Sukuna menghadapi Mahoraga yang telah beradaptasi penuh tanpa jalan keluar selain melampaui batas kemampuannya sendiri. Yap, untuk saat ini Abdikos hanya percaya pada black box dari kekuatan Dabura yang memang masih misterius. Jadi ejekan Abdikos sebelumnya pada Dabura cuma candaan ya teman-teman. Fans Dabura tidak usah ngamuk, bisa jadi black box Dabura bukan Six Eyes layaknya Gojo yang digunakan untuk mengendalikan Limitless, tapi teknik black box tersebut benar-benar teknik yang berbeda dari cahaya layaknya api Kaminus Sukuna. Mengenai teori kekuatan black box tersebut akan Abdikos bahas di full chapternya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam.